Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sedang berbahagia karena salah satu impian kalian terwujud, yaitu masuk ke sekolah yang kalian idam-idamkan. Selamat ya, dan berjanjilah di sekolah baru kalian akan belajar dengan rajin dan tekun mencetak prestasi di sekolah kalian. Materi pertama bahasa Indonesia kalian adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Apakah teks laporan hasil observasi itu? Ya, kalian pasti ingat karena kalian pernah mempelajarinya ketika masih duduk di SMP kelas 7. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan materi ini. Adapun yang akan kita bahas dalam video kali ini tentang teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, tujuan dari teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Laporan merupakan penyampaian hasil kegiatan baik secara perseorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Adapun observasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dengan demikian, laporan observasi merupakan penyampaian hasil kegiatan yang diamati secara cermat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga untuk mempelajari materi ini, bekal kalian adalah panca indera yang ada dalam tubuh kalian. Dengan mata untuk melihat, dengan telinga untuk mendengar, peraba atau perasa. Sehingga didapatkan data dan fakta yang secara akurat dan menyeluruh. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum. Yang pertama adalah fenomena alam, yang kedua adalah peristiwa budaya, dan yang ketiga adalah kondisi sosial. Fenomena alam contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan kondisi lingkungan. Sedangkan peristiwa budaya diantaranya seni, bahasa, dan adat istiadat. Yang terakhir, kondisi sosial bisa berupa transportasi, politik, pendidikan, dan hukum. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah beruang madu. Pernah kalian melihatnya? Tentu saja kalian pernah melihatnya. Mungkin ketika kalian berkunjung ke kebun binatang atau kalian melihat dan mendengar di media sosial seperti televisi, internet, atau mungkin juga buku. Dalam teks laporan hasil observasi, ketika kita mengamati sesuatu, itu melibatkan semua panca indera yang ada dalam tubuh kita. Kalian perhatikan beruang ini, apa saja yang bisa kalian amati dari mulai bentuknya, kehidupannya, makanannya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mari kita simak teks laporan hasil observasi beruang madu. Beruang madu. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan dirusak. Laporan hasil observasi tersebut merupakan hasil pengamatan penulis setelah mengamati dengan cermat beruang madu.
Nah, setelah kalian menyimak teks tersebut, dapatkah kalian menemukan ciri-ciri yang khas dari teks tersebut? Ya, tentu pasti kalian sudah dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari teks laporan observasi tersebut. Tetapi supaya lebih jelas lagi, mari kita bahas dan kita identifikasi ciri-ciri apa saja yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setelah kalian menyimak teks laporan hasil observasi yang tadi Ibu contohkan, mungkin sekilas teks laporan tersebut sepertinya mirip dengan teks deskripsi. Memang sedikit mirip, tetapi jika diperhatikan dengan seksama ada perbedaannya. Kalian ingat kembali, tujuan teks deskripsi adalah mengajak pembaca seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh penulis. Sedangkan teks laporan hasil observasi tujuannya adalah menyampaikan pengamatan secara aktual dengan data dan fakta yang akurat. Tujuannya adalah bisa sebagai laporan untuk pertanggungjawaban atau bisa juga untuk perbaikan terhadap objek yang sedang diamati bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 5 ciri. Yang pertama, mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, secara menyeluruh dan akurat. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan untuk pembacanya. Dan yang terakhir, bersifat aktual atau kekinian. Mari kita bahas satu-satu. Ciri teks laporan hasil observasi yang pertama adalah mengandung fakta. Fakta merupakan kalimat tentang keadaan atau peristiwa atau suatu hal yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Fakta merupakan informasi yang akurat. Logika dalam fakta tidak mengandung keraguan. Contoh kalimat fakta yang ada dalam teks beruang madu diantaranya: Mari kita identifikasi fakta yang ada dalam teks beruang madu. Fakta yang pertama ada di paragraf pertama. Kalimatnya diantaranya: 1. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Kalimat kedua, terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Di paragraf kedua, karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Di paragraf ketiga, selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Nah, itu hanya beberapa contoh. Sebenarnya di teks ini hampir semuanya merupakan fakta, tetapi Ibu ambil hanya beberapa untuk dijadikan contoh. Ciri selanjutnya adalah bersifat objektif. Di sini tidak ada keberpihakan penulis terhadap apa-apa yang dilaporkan. Tidak ada hal-hal yang ditutupi dari objek yang sedang diamatinya. Sehingga cirinya adalah tidak ada kata ganti orang pertama. Yang ada adalah kata ganti orang ketiga atau kata benda sebagai objek yang diamati. Misalnya, bukti dari teks laporan observasi ini bersifat objektif. Kita lihat dari setiap paragrafnya tidak ada kata ganti pertama seperti aku atau saya, tetapi menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu mereka ataupun nama benda objeknya yaitu beruang madu. Contoh kalimatnya: selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan dirusak. Ciri teks laporan hasil observasi berikutnya adalah ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail oleh penulis berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap objeknya. Contohnya, beruang madu dalam teks ini dideskripsikan dengan rinci dan detail.
Seperti pada paragraf pertama, beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu, kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Nah, terlihat jelas kan? Rinci dan detailnya si penulis mendeskripsikan bagian-bagian tubuh atau ciri khas yang ada pada beruang madu. Selanjutnya, cirinya adalah menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembacanya. Penulis dalam laporan hasil observasinya bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi kepada pembacanya. Contohnya, dalam teks laporan observasi beruang madu ini terlihat jelas penulis ingin memberikan wawasan dan informasi tentang beruang madu. Ciri teks laporan hasil observasi selanjutnya adalah bersifat faktual, terbaru atau kekinian. Maksudnya di sini adalah berita, kegiatan, atau objek yang diamati yang akan dilaporkan oleh penulis merupakan fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan laporan hasil observasi diantaranya, yang pertama, jika laporan hasil observasi tersebut tentang objek atau fenomena, tujuannya adalah menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang atau terkait mengenai fakta-fakta yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, jika laporan tersebut berupa laporan observasi penelitian, laporan observasi laboratorium, ataupun kegiatan, biasanya bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh penulis. Demikianlah kegiatan pembelajaran memahami teks laporan observasi. Dengan dua bekal materi yang ada dalam video ini, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan tujuan laporan observasi, mudah-mudahan kalian mampu mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi. Setelah kalian menyimak tahap demi tahap pembelajaran laporan teks observasi ini, mari kita berlatih untuk menyelesaikan soal-soal latihan berikut ini.
Terima kasih kalian telah mengerjakan soal-soal tersebut. Tetap semangat, tetap belajar dalam kondisi apapun, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.